Klenteng bersejarah yang terletak di Jalan Kapasan nomor 131 Surabaya merupakan salah satu dari 3 kelenteng Konghucu di dunia loh. Penasaran kan? Yuk kita tonton videonya. Hai guys, kembali lagi di Jendela Kampung Surabaya chapter 6 part 2. Nah, ternyata di kampung ini tuh bukan cuma kampungnya aja loh yang unik, tapi kampung ini juga memiliki kelenteng yang sangat unik dan bisa dikatakan hanya ada di Indonesia satu aja. Nah, buat kalian yang kepo nih, ayo ikutin kita terus. Kelenteng Bunbyo ini bisa dikatakan luar biasa. Masalahnya di Indonesia hanya ada satu. Jadi masyarakat khususnya Kapasan Dalam ini seharusnya bangga banget ya punya kelenteng Bunbyo ini yang luar biasa. Jadi memang bisa dikatakan satu-satunya kelenteng yang ajarannya Konghucu yang ada di Indonesia. Hanya satu ini aja, itu luar biasa banget. Emang bedanya dari yang kelenteng-kelenteng yang aku tahu juga kan sama aja namanya kelenteng ya sih. Iya. Mungkin juga orang-orang juga nggak tahu. Emang bedanya itu apa sampai bisa disebut satu-satunya di termasuk satu ya? Iya, memang kelenteng Bunbyo dengan kelenteng-kelenteng yang lain, umpama salah satu contoh, hanya contoh Sanggara Agung, Jagalan, Kampung Doko atau Selompretan, ini sangat berbeda dengan kelenteng Bunbyo yang ada di Kapasan. Masalahnya ajarannya atau aturannya di kelenteng Bunbyo itu kita harus berbuat baik dulu, baru pasti Tuhan memberi yang terbaik. Jadi ajarannya bukan, kalau di kelenteng lain kan pasti kita minta atau memohon sama yang para Buddha. Umpama salah satu contoh Kongco Makco, kita langsung minta Kongco Kwan Kong atau Makco Mak Kwan Im atau Kongco siapa dan sangsinmu. Biasanya lebih condong saya minta ini rezeki ini. Tapi kalau di kelenteng Bunbyo tidak. Kamu harus berbuat baik dulu, kebajikan dan kebijakan, baru kamu nanti diberi oleh Tuhan yang terbaik. Itu perbedaannya dengan kelenteng-kelenteng lain. Oh gitu ya. Terus aku udah lihat-lihat nih di internet ada sosok yang buat buku tentang kelenteng Bunbyo yang judulnya kayak Benteng Terakhir Umat Konghucu. Iya, itu bisa jelasin dikit nggak? Ya, itu memang kelenteng Konghucu yang ada di Kapasan Dalam ini, bisa dikatakan benteng terakhir. Masalahnya satu-satunya di Indonesia, dan lagi umat Konghucu tidak ada di kelenteng lain selain di Bunbyo ini. Jadi memang terakhir benteng terakhir kelenteng Bunbyo ini satu-satunya. Emang berdiri tahun berapa ya? Kalau berdirinya awal kurang lebih 1883, tapi waktu itu masih menghadap ke belakang. Iya. Itu masih disebut Gereja Konghucu. Dulu sama masyarakat orang-orang zaman dulu disebut Gereja Konghucu. Tapi akhirnya suku Tionghoa yang ada di Kapasan ini meminta sama penjajah Belanda untuk dihadapkan ke jalan raya. Dan diizinkan. Memang suku Tionghoa yang ada di Kapasan Dalam ini bisa dikatakan sangat-sangat disegani dengan penjajah Belanda. Terus kegiatan yang di kelenteng itu apa aja? Ya, kalau hari Minggu biasanya kebaktian, atau kalau ada sembayangan rebutan kita juga mengadakan acara semacam kayak apa ya, memberi untuk orang-orang tidak punya semacam kayak sembako gitu. Juga acaranya juga ada barongsai dan kesenian bela diri. Oh gitu. Beda juga kalau misalnya aku tahu ya, kayak kelenteng-kelenteng aku tahu tuh kayak misalnya ada dewa-dewanya, sedangkan ini itu enggak. Memang di dalam Konghucu, di dalam kelenteng Konghucu sama sekali tidak ada kimsin. Tidak ada dewa atau dewi. Tidak ada patung-patungnya atau kimsimnya, tidak ada. Tapi di dalam Konghucu ada papan suci. Iya. Cuman tidak
tidak begitu kelihatan, kalau dari depannya altar tidak begitu kelihatan, tapi ada papan suci itu. Jadi kalau misalnya wisatawan ke kampung ini juga biasa juga ke kelenteng ya, Su? Pasti saya ajak ke kelenteng supaya teman-teman generasi muda itu lebih mengetahui apa itu kelenteng Bunbyo, apa itu Tridharma. Jadi sudah ini lebih condong memberi informasi antara kelenteng Bunbyo juga Tridharma itu apa, Mak Kwan Im itu apa, Kong Chow Kwan Kong itu apa. Jadi mereka lebih bisa mengetahui supaya lebih bisa menghargai, menghormati, saling bisa satu sama lain itu bisa menghargai supaya Indonesia lebih baik lagi. Untuk kampung Bunbyo-nya ada tiket masuk nggak ya, Su? Rencananya sih mau dibuat semacam tiket masuk, tapi berhubung yang terakhir kena musibah corona ini agak terhalang banget, jadi untuk sementara ini belum. Oh, masih belum ada. Tapi pasti ada kedepannya. Nanti mungkin kalau nggak salah di dalam lapangan basket tadi ada tempat parkir itu rencananya mau dibangun semacam aula yang bawahnya itu dibangun semacam kayak parkiran mobil gitu loh. Oh. Terus warga-warga di kampung sini ada kontribusi nggak ke kelenteng juga? Ya, memang cuman begini. Generasi sekarang ini lebih condong nggak seperti generasi dulu, zamannya Sudoni masih agak muda dulu, memang beda banget. Cuman tetap generasi sekarang masih banyak yang ikut membantu kelenteng Bunbyo, terutama mereka walaupun bukan generasi yang dari Kapasan Dalam, tapi banyak generasi muda yang ikut membantu kelenteng Bunbyo atau mereka yang mengerti tentang agama Konghucu. Terus ini usaha apa ya yang bisa dilakukan untuk mengembangin potensi yang ada di kelenteng Bunbyo-nya? Nah ya ini makanya Sudoni ini selalu memberi informasi tentang kelenteng Bunbyo supaya generasi yang muda-muda ini lebih condong bisa memahami, mengerti, terutama pemuda-pemudi yang ada di Kapasan Dalam ini. Sudoni inginnya tuh supaya lebih fokus ke ajaran kelenteng Bunbyo ini tadi gitu. Tapi sayang ya memang sekarang generasi sekarang beda ya, zaman itu memang berubah begitu. Terus kan untuk kelenteng Bunbyo sekarang kan lagi direnovasi ya, Su ya. Iya. Terus kedepannya itu ada mungkin ada kegiatan lain atau pengembangannya sama harapan gimana ya, Su? Memang kelenteng Bunbyo memang rencananya ini sudah direnovasi, memang banyak nanti kegiatannya tuh kalau sudah jadi mungkin semacam kesenian barongsai lebih dikembangkan lagi, dan latihannya pun di dalam situ juga. Latihan kundao atau kungfunya juga diadakan di dalam situ. Jadi mungkin nanti kelenteng Bunbyo ini lebih berkembang lagi. Masalahnya banyak kegiatan kesenian semacam kayak musik Tiongkok kuno itu lebih dikembangkan lagi ya. Gitu. Untuk sekarang kayak barongsai gitu-gitu pernah diundang gitu nggak ya, Su? Ya ada job-job memang ada di job memang kelenteng gini. Setiap perkumpulan barongsai berbeda. Ada perkumpulan barongsai yang dari semacam bukan dari kelenteng atau tempat sakral, bukan, semacam kayak perkumpulan biasa. Yang paling baik itu perkumpulan barongsai yang dari kelenteng. Itu lebih sakral, lebih umpama untuk nyiswa atau untuk nyarati itu lebih bener gitu ya? Lebih benar, iya. Wah guys, menarik banget gak sih penjelasan dari Sudoni terkait sejarah dan juga ajaran dari kelenteng Bunbyo ini. Nah, setelah ini juga masih ada penjelasan dari elemen-elemen bangunan kelenteng Bunbyo. Ikutin terus ya. Kelenteng Bunbyo ini biasanya setiap kelenteng pasti ada dua singanya biasanya.
Umpama di kelenteng mana mungkin ada, cuman di kelenteng Bumbyo memang perbedaannya dari pintu depan itu ada 3 pintu di depan banget. Itu yang 2 pintu kanan kiri ada tangganya, yang di tengah-tengah tanpa tangga. Itu khususnya kalau ada acara senjitnya Nabi Konghucu atau senjit itu ulang tahunnya Nabi Konghucu ya, atau hari wafatnya Nabi Konghucu, ada acara-acara besar tuh biasanya pintu semua dibuka. Khusus untuk manusia biasa, orang-orang biasa tuh masuk dari kanan kiri. Tapi yang di tengah pasti tidak bisa tanpa tangga. Masalahnya itu khusus untuk para Buddha, orang-orang suci begitu. Dan di situ ada 2 singa yang disebut seze. Itu adalah melambangkan dalam kehidupan ini pasti ada keseimbangan semacam ini, yin yang. Jadi di situ ada singa, 2 singa, 1 jodoh, ada laki ada perempuan. Jadi semua itu pasti ada keseimbangan, ada siang ada malam, ya toh, ada gelap ada terang, dan di situ ada laki pasti ada perempuan. Jadi semua itu ada keseimbangannya. Kita mundur lagi, ada 4 pilar. Kelenteng Bumbyo dari dulu ajarannya kebijakan dan kebajikan. 4 pilar itu melambangkan 4 penjuru angin atau penjuru lautan. Itu semua adalah saudara, tidak pernah membeda-bedakan. Jadi 4 pilar itu maknanya adalah 4 penjuru angin, 4 penjuru lautan, semua saudara, tidak pernah membeda-bedakan. Umpama ada pengunjung atau tamu yang ingin masuk kelenteng Bumbyo, asal maksudnya itu baik, silakan. Kita tidak pernah menolak siapapun yang masuk di kelenteng Bumbyo. Itu 4 pilarnya. Kita masuk sedikit lagi, ada 2 lukisan. 2 lukisan kanan kiri di kelenteng Bumbyo. Itu melambangkan bahwa kelenteng Bumbyo ini dekat sekali dengan 2 sungai. Yang satu Kalimas, yang satu Sungai Penggirian. Kalau zaman dulu memang sungai-sungai ini sangat bening. Sungai Penggirian tuh perahu-perahunya sampai di daerah Pasar Atom. Jadi luar biasa banget kalau zaman dulu. Terus habis lukisan masuk, itu kan pintunya 5. Ya, pintu 5. Kita diberi Tuhan sebagai manusia yang sangat-sangat bisa dikatakan sempurna ya. Jadi kita diberi 5 panca indera. Jadi pintunya Bumbyo, kelenteng Bumbyo ada 5 itu adalah panca indera kita sebagai 5 panca indera. Jadi kita bisa memahami yang mana yang baik, yang mana yang jelek, yang mana kita yang menjalankan yang baik yang harus kita jalankan. Itulah kelenteng Bumbyo hebatnya. Dan pembangunan kelenteng Bumbyo ini ada 3 unsur. Lantainya Belanda, langit-langitnya Tiongkok kuno, dan jendelanya Kejawen. Jadi luar biasa banget, menunjukkan bahwa kelenteng Bumbyo ini adalah kesatuan dari bangsa-bangsa suku-suku yang lain. Dan kelenteng Bumbyo ada 2 pilar lagi yang di dalam. Itu zaman dulu waktu Nabi Konghucu mau dilahirkan, itu ditentang sama kekaisaran, raja-raja zaman itu. Nabi Konghucu harus dibunuh. Masalahnya kalau tidak dibunuh, raja-raja ini akan tersaingi dan akan menjadi kalah. Tapi Tiankong atau Gusti Allah atau Tuhan Yesus itu memberi 2 naga untuk menjaga Nabi Konghucu supaya dia bisa hidup atau dilahirkan. Ya ini mengapa sampai saat ini untuk menggenapi agama Konghucu supaya lebih bisa menghargai dalam kehidupan ini. Soalnya ajaran Konghucu adalah ajaran kebajikan dan kebijakan. Itu yang hebatnya di dalam Konghucu Bumbyo. Terus terakhir ada naga 8 lampu. Nah, itu di tengah-tengah langit-langit kelenteng Bumbyo itu ada 8 lampu berbentuk naga. Itu yang disebut Pak Tek, 8 kebajikan, 8 kebijakan. Mestinya
ada 11 lampu yang di tengah-tengah itu kalau nggak salah di mulutnya naga itu sebagai lambangnya bahwa Konghucu itu menyebarkan agama Konghucu supaya mengenapi agama lain, supaya lebih bisa lebih bijak dan lebih lebih bisa memahami agama lain gitu. Di dalam kelenteng Konghucu ada foto bapak kami presiden kami Gus Dur yang memberi memberi kehidupan atau memberi maksudnya tuh ajaran-ajaran suku Tiongkok atau suku Tionghoa yang diperbolehkan lagi. Dulu mestinya nggak boleh, semacam kesenian barongsai, sembayang Imlek yang nggak boleh. Tapi setelah Bapak Presiden Gus Dur, setelah dia menjadi presiden, semua diperbolehkan. Jadi Bapak Gus Dur adalah bapak kami suku Tionghoa. Berjasa gitu ya. Berjasa banget, iya. Kalau bisa, kalau mau berkunjung ke kelenteng atau ke Sukdoni, lebih baik jangan hari Minggu. Kelenteng kalau hari Minggu itu ada kebaktian, juga agak repot ya. Lebih baik kalau mau ke kelenteng, datang aja ke rumahnya Sukdoni, pasti saya ajak ke kelenteng. Kalau bisa Senin sampai hari Jumat itu jangan terlalu pagi, Sukdoni masih jualan. Ya, kalau bisa agak siang, Sukdoni setelah istirahat sampai sore antara jam 3 begitu. Kalau mau lihat latihan kundau atau barongsai hari Rabu sama Jumat malam. Nah guys, itu dia keseluruhan tentang Kampung Pecinan dan juga kelenteng yang ada di sini. Jadi saksiin terus Jendela Kampung Surabaya chapter berikutnya. Dadah.